kita yaitu Bapak Ustaz Yusuf yang kami hormati, jamaah semuanya, pengajian Masjid Al-Barakah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada maghrib hari ini Allah memberikan kenikmatan yang paling berharga bagi kita, nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat. Salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai kiamat. Baiklah jemaah semuanya, kita awali dengan salawat asli bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini dhalimin bil dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sampai dengan waktu isya pengajiannya. Dengan segala hormat kepada guru kita, kami persilakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabaraka bi dzikri wa ta'abbudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah wa innal abda la yusalli as-salata wa lam yakhrujha min waqtiha wa lam fatahu min awalil waqti khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran mubarakan. Allahumma yassir umurana ya Allah wa la tu'assir umurana ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan wa husnil maqasidana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al auladana auladan salihah waj'al dzurriyatana dzurriyyatan thayyibah 'aliman bi kitabika wa amalan bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Masyayikhina kiram, para alim, para guru, imamul masjid, wabil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barakah beserta jajarannya, serta tidak lupa kepada masyayikhina kiram, para sepuh jamaah rahimakumullah yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, khusus guru kita bersama yang sudah memberikan waktu. Semoga beliau senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala puji milik Allah. Semoga setiap tetesan air hujan yang turun pada malam ini, pada saat ini, dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat bahwa kita termasuk orang yang menjalankan syariatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan memegang teguh ajaran agama kita, wajib maupun sunnah, dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga esok lusa di yaumul kiamat kita semua diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada pembahasan yang di lembar lalu tertinggal, yaitu menyegerakan sholat pada waktunya. Jadi lembaran yang Bapak pegang, risalah yang Bapak pegang malam ini mudah-mudahan juga terbahas. Dan kita sama niatkan takdiman wa takriman, kita mengagungkan dan memuliakan di bulan ini, di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dengan peristiwa Isra Mi'raj inilah kemudian Allah memberikan syariat kewajiban kepada baginda Nabi dan umatnya untuk salat 5 waktu sehari semalam. Setelah perjuangan yang melelahkan bolak-balik, karena disyaratkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dikurangi, akhirnya jadi 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Sudah pengurangan, tapi pahalanya full, luar biasa Pak. Sudah didiskon, tapi kualitasnya bukan ecek-ecek, ya, bukan KW. Inilah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus diberikan kepada umat akhir zaman. Karena umat akhir zaman ini umurnya pendek, badannya nggak jangkung-jangkung amat. Beda dengan umur umat-umat terdahulu. Ada yang sampai ribuan tahun, minimal ratusan tahun. Kita alhamdulillah nggak panjang-panjang amat, ya. Tapi setiap amalan dilipat gandakan. Maka kemudian di bulan ini kita sering dawamkan doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban atau bulan Rawah. Dan kita minta usia kita dalam kondisi sehat walafiat untuk sampai ke bulan Ramadan, karena puncak ibadah serta gudang pahala dibuka seluas-luasnya di bulan Ramadan. Tapi meski berdoa demikian, tidak semua sampai. Ada yang sampai garis finish, ada yang nggak sampai garis finish Pak. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sampai garis finish. Tidak hanya sampainya, tapi juga bisa memanfaatkan bulan istimewa, Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan, sesuai apa yang diinginkan Ramadan. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bicara tentang sholat tidak akan pernah berhenti. Maka sholat ini harus terus diperbaiki, harus terus ditingkatkan kualitasnya, baik secara sholat johiriyah, sholat secara johir, maupun sholat secara batin. Seperti yang sudah disampaikan, di dalam rukun sholat pun ada qauli, ada fi'li, ada qalbi, ada
ucapan, ada perbuatan, dan ada hati yang melakukan. Nah, kemudian ke sini, ke semakin akhir zaman, sholat itu semakin terasa berat. Sholat itu semakin terasa berat. Indikatornya, masjidnya semakin banyak, masjidnya semakin mewah. Mohon maaf, tidak di mana-mana Pak, tidak cuma di Al-Barokoh luar biasa. Tapi yang berjamaahnya ala kadar, eta kene, muka-muka lama, muka-muka orang-orang yang sudah diintai malaikat maut. Mohon maaf, sadaya Pak, secara usia Pak, semuanya juga diintai malaikat maut, tidak yang tua, tidak ada yang muda. Tapi masya Allah, alhamdulillah. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita termasuk yang istiqomah di jalan. Karena kita tidak bisa beribadah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu wasiat di dalam agama menguatkan keimanan kita adalah menyegerakan sholat. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Baru juga ada, nanti saja kalau sudah iqomah. Baru juga iqomah, nanti aja kalau sudah takbiratul ihram. Baru juga amin, nanti aja kalau sudah salah. Nah, baru juga salah, baru juga 1 jam, baru juga jam 1, nanti juga jam 2 masih ada waktu. Itulah Pak memang ya kebiasaan buruk, ya kebiasaan buruk, termasuk saya pribadi Pak, ya tidak menutup kemungkinan di saat-saat tertentu, ya, tapi mudah-mudahan termasuk udzur syar'i kita mengakhirkannya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, awalul waqti ridwanullah, awal waktu salat. Kalau kita di awal waktu salat, maka itu mendapatkan keridhaan Allah. Dan ini kunci paling tinggi, harapan yang paling besar yang kita harapkan. Kenapa? Karena rata-rata kita ingin mendapatkan ridho Allah. Orang meninggal dunia sampai-sampai suka dilantunkan di selepas sholat Jumat, ya, Iktiraf berupa iktiraf Pak. Ada yang biasa, ada yang tidak biasa, nggak jadi masalah. Ya ila suril firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahami taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzafil azim. Iktiraf itu pengakuan dari hati yang paling dalam. Salah satunya bahwa mengakui bahwa dirinya tidak layak masuk surga. Kalau tidak layak masuk surga kan harusnya masuk neraka. Tapi dijawab lagi, tapi juga gak kuat menahan panas neraka. Iktiraf namanya Pak, merayu gitu, ya, ada rayuan di awal, ya, yang ujung-ujungnya, ya, yang ujung-ujungnya terserah Allah, tapi ingin diampuni dari segala dosa. Maka kalau demikian sudah bisa dipastikan keinginannya masuk surga. Cuma tidak to the point Pak, ya, tidak to the point. Nah hadirin rahimakumullah, kalau ingin mendapatkan ridho Allah, bukan hanya ingin, bukan hanya mau, tapi dibuktikan. Di antaranya sholat di awal waktu. Berat. Hanya ada perbedaan di sholat isya. Di dalam kitab Syafinatun Najah itu ditulis wa yundamu ta'khirus salatil isya, disunnahkan untuk mengakhirkan waktu isya. Maka bapak-bapak jangan aneh kalau bertamu ke satu tempat di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Banten, Sukabumi, Cianjur, azannya di awal waktu, azannya misalkan 7:30 itu azan isya, salatnya
ya, bisa jam 8 atau setengah 9 gitu ya. Jadi memang betul-betul si meganya itu sudah habis, jadi betul-betul sudah belang gulita, baru kemudian melaksanakan salat isya. Itulah Pak, silakan di Korehan orang namanya, silakan di Tahlil, di kitab Safinatun Najah itu ada kalimat wa yudamu takhirus salat isya. Tapi disunahkan mengakhirkan salat isya itu jangan bablas ya. Sunnah yuk siusuk ke mengakhirkan salat isya akhirnya diakhirkan jam 11. Mengakhirkan salat isya itu berat Pak pelaksanaannya. Ada aja godaannya. Nanti aja bablas. Hati-hati. Ya walaupun panjang waktunya, tapi godaannya luar biasa kalau mengakhirkan waktu isya. Maka yang aman setelah adzan ya ada waktu jeda untuk salat sunnah, maka kemudian berjamaah salat isya. Tidak awal waktu. Maka tapi itu saya hanya menyampaikan bahwa ada di beberapa tempat di kita, di sekitaran kita yang salat isyanya agak diakhirkan. Adzan betul waktunya, tapi pelaksanaan berjamaahnya agak diakhirkan. Hadirin rahimakumullah. Jadi harapan mendapatkan ridha Allah tidak hanya doa, tidak hanya ucapan, tapi dengan perbuatan, salah satunya sholat di awal waktu. Wa akhiruhu afullah. Kalau sampai diakhirkan karena ada udzur, ada sesuatu, maka juga itu termasuk ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal abda la yusalli as-salata wa lam yukhrijha min waqtiha. Dan selagi seorang hamba mengerjakan salat tidak lewat waktunya, tidak lewat dari waktunya, walam mafatahu min awalil waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Dan tidak pula melambatkannya. Jadi ya betul tidak bisa di awal waktu, tapi tidak sengaja untuk melambatkannya gitu misalkannya, maka itu lebih utama daripada dunia dan perkara yang ada di dalam dunia. Apalagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal tentang sholat sunnah 2 rakaat qabla subhi, sebelum subuh. Jadi orang yang paling kaya sebetulnya orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena sholat tersebut berpahala melebihi keistimewaan atau harga daripada dunia dan isinya. Masya Allah, Bapak-bapak rahimahullah. Kita punya apartemen di Cijujung, Bapak misalkan punya apartemen di Cijujung, jadi paling orang terkenal, sangat terkenal. Kalau Bapak punya apartemen, punya rumah 3 tingkat, ya dengan segala macam fasilitasnya, luas tanah 1 hektar, itu juga akan terkenal. Padahal baru 1 hektar, ya, padahal baru 1 hektar. Ini Pak, dunia diberikan semua kepada Bapak, isinya juga diberikan semua kepada Bapak. Mau tanahnya, mau lautnya, mau hutannya, mau yang ada di dalam tanahnya, mau yang ada di dalam lautnya, itu diberikan semua kepada Bapak. Hanjahal sekarang sudah Pak, hanjahal dekat tingalian. Nggak kelihatan sekarang, nggak terasa sekarang. Karena kalau diperlihatkan, jangankan sholat-sholat seperti itu yang punya keutamaan khususnya untuk taklim saja. Orang yang hadir di majelis ilmu, andai kata pahalanya diperlihatkan, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang nggak bisa jalan pun dia akan merangkak untuk sampai di majelis ilmu. Masya Allah. Maka berbahagia ya Pak, mudah-mudahan segala amalia, segala aktivitas ibadah kita niat karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sholat di awal waktu. Hadirin rahimakumullah, hanya saya sekedar menyampaikan saja dalam keutamaan sholat itu ada yang berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan waktu, saat, ada yang berkaitan dengan jumlah. Nah ini
Nanti fadilahnya beda-beda Pak. Kalau kita sholat di rumah dengan di masjid sudah jelas lebih utama masjid. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu lebih utama di rumah. Nah gitu. Karena yahtaliful hukmu bi ikhtilafil akhas. Terkadang hukum itu berbeda karena akhas seseorangnya, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sholat di awal waktu lebih utama daripada di akhir waktu. Itu sepakat. Yang ketiga, berjamaah dengan sendiri itu lebih utama berjamaah dibanding dengan sendiri. Berjamaah 2 saf dengan 1 saf, 2 jajar dengan 1 jajar, maka akan lebih utama 2 jajar. Sepakat ya Pak ya? Enggak sampai sana dulu. Nah masalah sekarang, misalkan kebetulan di komplek ini kan rata-rata kan pekerja, ya, ngantor dan lain sebagainya. Sholat asar anggaplah misalkan 3:30. Sholat asar itu 3:30. Adzan 3:30. Selepas adzan ada jeda 10 menit. Ada jeda 10 menit. Maka kemudian yang hadir nanti sholat berjamaah itu hanya 1 saf. Hanya 1 saf. Tapi kalau ditunggu sampai jam 4, ini sudah berdasarkan penelitian lah gitu ya. Kalau ditunggu sampai jam 4 karena di komplek Kosrat ini semangat berjamaahnya tinggi, maka bisa dipastikan 2 atau 3 baris, 2 atau 3 saf. Nah, maka kan ini seolah-olah berbenturan, apa di awal waktu dengan 1 saf atau agak sedikit diakhirkan menjadi 2 atau 3 saf, 2 atau 3 jajar. Karena tadi Pak bukan disengaja, karena memang kantor kerja dan lain sebagainya. Nah, maka kama qala fiqih, sholat diakhirkan, agak diakhirkan, nggak akhir-akhir banget kan, jam 4 lah gitu misalkan. Jam 4 baru iqomah, dari adzan 3:30, iqomahnya jam 4. Susah namanya nih Pak, mesin begini susah. Jam 4 iqomah, karena jamaahnya lebih banyak, maka itu lebih utama daripada di awal waktu dengan jumlah jamaah hanya 1 saf. Jadi karena banyak, maka tidak aneh dengan bahasa al-jama'atu rahmatun. Ini Pak kadang-kadang terjadi ya di beberapa masjid, di beberapa mushola masih ada yang wudu, penanda iqomah belum bunyi, gitu ya, langsung main komat. Kasihan kan? Yang wudu itu ingin ngejar berjamaah, waktu iqomahnya juga belum, tapi ternyata sudah iqomah. PR ada itu di beberapa tempat. Karena ingin terburu-buru, karena tergesa-gesa. Padahal mau kemana tuh? Ya, sholat pada gak lama. Paling lama kalau Bapak sholat 2 rakaat berapa menit? 2 menit. 1 rakaat 1 menit. Karena yang dibaca Fatihah sama Qul Huwallahu kan gitu. Paling juga 2 menit. Kalau 4 rakaat berarti 4 menit. Masya Allah Pak. Duh, luar biasa. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kebiasaan-kebiasaan di beberapa tempat ini harus kita pahami. Jangan sampai kita memberikan hukum kan harusnya di awal waktu. Karena faktor tadi Pak, faktor masyarakatnya mungkin bekerja di kantor, atau masyarakatnya masih bertani. Nah, masih bertani, biasa pulang itu jam 4 gitu misalkan. Jam 4 mereka bisa ke masjid. Yang penting tidak keluar jauh dari waktunya. Hatta kata baginda Nabi tadi di dalam hadisnya, sholat di awal waktu itu mendapatkan keridhaan Allah, ya, di akhir waktu pun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu
jelas bukan karena faktor kesengajaan. Ini kadang rata-rata kan sudah dipanggil ya oleh muadzin, padahal itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih sibuk dengan aktivitasnya, masih sibuk dengan urusan kantornya, masih sibuk dengan perniagaannya dan lain sebagainya. Padahal itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak dapat panggilan langsung dari bupati, Bapak suruh datang misalkan hari Minggu jam 9, sebelum jam 9 Bapak sudah siap di tempat. Itu panggilan bukan. Apalagi kalau sudah panggilan Pak Jokowi, mungkin sehari sebelumnya Bapak sudah nginep. Panggilan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, maka segerakanlah salat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal bersegera menuju ampunan dari Allah, mufassir para ahli tafsir diantaranya mencantumkan bersegera melakukan sholat, terutama berjamaah kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, jadi awal waktu. Karena baginda Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang terbaik. Ya, amalan apa yang terbaik? Ternyata sholat di awal waktu. Hadirin rahimakumullah, kemudian haram melewatkan sholat dari waktunya. Haram. Kadang karena ada tamu, rekanan bisnis, apalagi yang berbeda keyakinan, untuk minta izin saja kita berat. Padahal mereka juga pasti mengizinkan. Ya, kadang-kadang kita menjual akhirat hanya untuk dunia. Padahal kenikmatan akhirat abadi, kenikmatan dunia sesaat. Bisa jadi dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Tapi terkadang ya seperti itulah. Ini orang yang sholat meninggal keluar dari waktunya, mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya saja diharapkan. Apalagi yang biasa nggak sholat. Tuh contoh bapak kebetulan hajat, kan bukan cuma pengantin tuh yang dirias, orang tuanya juga dirias. Biasanya luar biasa, biaya riasnya saja udah 25 juta. Ya. Kemudian didamdani. Kadang-kadang tua kang riasnya bawel. Ya, bawel baturek sholat diomong, karena mungkin dia banyak kerjaan ya, jadi dipoles lagi. Akhirnya mohon maaf, entah itu karena sayang dengan riasan, dengan make up, atau misalkan sayang dengan pakaian yang tiap saat ganti disesuaikan dengan pengantin, ya akhirnya salat itu ditinggalkan. Dengar aja dia dengar, datang azan zuhur dengar, datang azan asar dengar, tapi sholat zuhurnya enggak, sholat asarnya enggak. Kadang-kadang kalau di kampung itu hajat, ya untung Pak kalau di kita mah jam 8 jam 9 udah sepi Pak. Ya, tamu tuh udah gak ada. Saya mertua Sawangan Pak. Justru jam 8 jam 9 itu paling ramai Pak yang datang. Terus sampai jam 11, sampai jam 12. Padahal kalau kondangan malam Pak udah gak bisa prasmanan. Cuman makanan biasa aja gitu, minuman, ada ngobrol biasa. Kadang-kadang memang ada hiburannya. Jadi beda tempat, beda kebiasaan. Akhirnya punten zuhur, asar, maghrib, isya juga capek kan? Ya, setelah acara ditinggalkan. Ini yang paling banyak. Orang, aduh, ya, suka sedih Pak. Saya makanya jarang baca ayat al-fawailul lil musallin. Ya, sangat jarang saya baca itu Pak. Ngeri gitu. Diancam Pak, yang sholat saja dengan neraka wel. Nah, ancaman neraka.
Sakitu teh bahasana sholat namangan sahun gitu ya, lalai. Maka nanti di selanjutnya itu khusyuk dan menghadirkan diri dalam sholat. Ini Pak, jadi hitungan kita berapa persen khusyuk di dalam sholat, maka itulah yang dicatat malaikat. Khusyuk itu tidak, kita mah jauh Pak dari sholat. Sahabat tuh kalau lagi sholat saking khusyuknya, ditusuk pedang saja saat perang tuh nggak kerasa. Itu saking khusyuknya, karena muraqabahnya beda dengan kita. Kita mah baru ditusuk nyamuk aja udah dendam banget tuh sama nyamuk. Ya, pokoknya bang salam ke di tangan gitu. Aduh, masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ada tahapan-tahapan, ya, ada syiat juga di dalam sholat ini, diantaranya azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini jangan sampai ditinggalkan, meskipun sekarang sudah ada edaran Menteri Agama tentang penggunaan pengeras suara masjid. Ya Pak ya, yang terbaru Pak, yang terbaru. Ya itu yang dulu sempat jadi polemik karena gara-gara ada wartawan asing. Nah sekarang ada lagi nih ya, surat edaran Menteri Agama tentang penggunaan pengeras suara masjid. Padahal kadang-kadang suara pengeras masjid ini justru kadang-kadang menolong. Ya, banyak fungsinya. Bukan cuma buat azan, bukan buat iqamah, bukan hanya untuk sholat. Kadang-kadang dipakai juga sama lingkungan. Ya, kalau ada yang kebakaran, ya kalau di saya apa di Flores itu pengumuman imunisasi untuk balita saja pakai pengeras suara masjid. Dipakai Pak. Ya. Tapi memang seyogianya ada pengaturan. Contoh, mohon maaf. Di saya itu kalau ngaji sore jam 5 sore itu belum selesai sama santri. Tiba-tiba di masjid udah anak-anak sudah sholawatan. Anak-anak apa bahasanya? Udah sholawatan jam 5. Padahal maghribnya jam 6:15 gitu misalnya. Jam 5 sudah sholawatan. Nah ini Pak yang mesti diatur. Kelamaan, apalagi anak-anak. Kalau sudah anak-anak, entah itu bercandanya, sama ini pengerasnya dan lain sebagainya, diatur itu dalam arti silahkan, nggak dilarang ya. Misalkan 15 menit menjelang maghrib, atau 15 menit atau 20 menit menjelang sholat Jumat, ada tilawah Quran dan lain sebagainya. Ini yang memang agak mengganggu itu ya, buat di beberapa tempat ya seperti itu. Jam 5 mungkin Bapak juga masih ngopi, masih ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, tiba-tiba pengeras suara ya sudah terdengar, insya Allah. Dengan adanya azan terutama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan idza nudiya lis-sholati adbaru syaitan. Di mana ada panggilan sholat berarti azan, maka setan itu lari. Jadi saat azan itu setannya lari, tapi setelah selesai balik lagi dia. Apalagi kalau sholat subuh, luar biasa tuh setan menggodanya. Ya, makanya bapak-bapak rahimahullah, salah satu cara ikhtiar kalau ngaku-ngaku ada orang kesurupan, gitu ya, kesurupan, kemasukan jin atau apalah gitu. Ya, itu diazani Pak telinga. Diazani. Satu saat saya pernah kejadian di pesantren itu luar biasa. Seorang perempuan lagi hamil tua, dan itu memang masya Allah setannya itu kalau menurut saya sampai nantangin baginda Rasul sampai luar biasa. Itu nggak bisa Pak. Banyak ustaz, banyak kiai sudah coba mendoakan, belum waktunya. Azan subuh keluar, azan subuh itu sembuh. Jadi kalau misalkan di lingkungan kita ada yang ngaku kesurupan atau apa gitu ya, kebetulan malam Pak, kalau Bapak capek udah biarin aja. Nanti juga azan subuh itu dia keluar. Ya hadisnya ini, idza nudiya lis-sholati adbara syaitan. Di mana dikumandangkan panggilan untuk sholat, maka setan itu lari.
Yang hebat itu Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Satu saat lagi ngaji, lagi taklim, ada jamaahnya masuk minta tolong. Kebetulan di keluarganya air bekas sandingan, kalau namanya. Ada yang kemasukan, ada yang kesurupan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bawa saja sendal saya. Nurut Pak, nurut. Dibawa tuh sendalnya Imam Ahmad. Ya, dibawa sendalnya Imam Ahmad. Baru juga sampai halaman rumahnya. Itu yang tadinya kesurupan sembuh Pak. Segitu sendal. Apalagi kalau datang orang yang luar biasa. Itulah ulama. Ulama itu orang yang sangat takut kepada Allah. Jadi apapun yang keluar dari dirinya, apapun yang dipakainya, maka kemudian ada keberkahan tersendiri. Tapi tidak boleh kemudian itu ya menyelewengkan tauhid kita. Maka kemudian ada di kita tuh semacam terompahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa terompah itu sampai sekarang itu seolah-olah diabadikan? Karena terompah itu riwayatnya tidak ada satupun sejengkal tanah Mekah yang belum pernah diinjak oleh terompah itu. Dipakai dakwah oleh baginda Nabi. Pertanyaannya, Bapak punya mobil Mercy, berapa kali itu Mercy masuk halaman masjid? Kan gitu. Bapak punya motor mobil, berapa kali itu mobil parkir di halaman masjid? Terompahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada keberkahan tersendiri karena dipakai dakwah. Luar biasa Pak, jalan kakinya pakai terompah. Kita enak sekarang. Mau pakai mobil, mau pakai apapun. Nah inilah. Jadi hadirin rahimakumullah. Nanti setelah ada iqamah seyogyanya kita juga sudah siap wudu tuh sebelum adzan kita sudah wudu. Nah, karena nanti umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah akan berbeda pancaran cahayanya. Ya, di antaranya daripada praktek wudunya. Ada orang sebelum sholat wudu, ada sebelum adzan wudu, ada saat adzan wudu, ada setelah adzan wudu. Tergantung kita mana, ya. Tergantung kita mana. Kalau orang yang biasa dahulu wudu, insya Allah Pak, cahayanya luar biasa. Karena orang yang berwudu itu gak usah juga pakai make up. Bapak akan kelihatan muda, sebetulnya awet muda, asbab wudu, insya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau sudah di awal kita persiapkan, maka nanti proses sholatnya itu khusyuk itu, ya, khusyuk itu memelihara diri dan menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, menghadirkan hati lah Pak. Saya kemarin juga sudah sampaikan, sholat kita ternyata lebih banyak ngobrol dengan diri sendiri dibandingkan menghadirkan hati akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, tiba-tiba keingetan apa yang akan dilakukan, tiba-tiba keingetan apa yang sudah dilakukan, tiba-tiba ada keinginan yang melintas, ya. Dan kadang-kadang juga kita asik dengan ngobrol sendiri itu asik Pak sholat. Makanya hadirin rahimakumullah, di fikih itu sangat ditekankan untuk tidak memejamkan mata. Di fikih itu ditekankan untuk tidak memejamkan mata dan pandangan selalu tertuju ke tempat sujud. Silakan Bapak coba, ya, yang biasa merem melek-melek, ya. Ya. Yang biasa matanya liatin sarung orang lain atau baju gamis orang lain, fokus Pak ke tempat sujud dan hadirkan terus asma Allah. Kalau Bapak mampu dengarkan bacaan imam, harus itu Fatihah itu harus didengarkan karena kita kan simak, ya, mendengarkan bacaan imam Fatihahnya. Kalau misalkan setelah surat kita baca Fatihah, maka bacaan Fatihah kita lah yang harus terdengar oleh telinga kita. Resapi, pahami kata per kata dan artinya, minimal artinya saja dulu. Biar kita nggak kemana-mana pikirannya, ya, biar tidak bercabang
maka laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada sesuatu yang diperoleh seorang hamba dari salatnya melainkan apa yang dilakukan dengan akal penuh kesadaran. Jadi akal kita harus sadar bahwa kita itu sedang sholat, bukan sedang ada di kantor, bukan sedang ada di rumah, bukan sedang ada di tempat kerja, bukan di tempat-tempat yang lain. Hadirkan akal kita. Maka kemudian wa innal musalliya qad yusalliya sholata wa la yudammu lahu minha sudusuha wa la usyuruha. Sesungguhnya seseorang yang menunaikan salat itu terkadang melakukan salat, tetapi tidak dicatat baginya 1/6 dari salat itu ataupun 1/10 dari salat itu. Jadi nanti malaikat itu Pak, nyatet di buku kita tuh bolong-bolong Pak. Ingat kosong, ingat kosong, ingat kosong. Kira-kira kita lebih banyak ingat kepada Allahnya, menghadirkan diri, tadarruk, khusyuk, atau nanti lebih banyak bolongnya. Nah maka latih ya, latih dari sekarang. Bahwa ini lagi sholat, bacaan ini, posisinya ini, rukunnya ini, gitu misalnya. Kalau imam lagi baca, dengarkan. Imam bacaan suratnya panjang, kita beres Fatihah, dengarkan juga. Jadi kita sadar diri bahwa kita sedang sholat. Toh kalau kita ngobrol dengan pimpinan, ngalamun bisa dicari kanan. Ya apalagi ini bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nilai kesempatan Pak. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam sholat kita semakin baik, semakin bagus. Hadirkan hati bahwa hati kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hati bolak-balik, Allah yang membolak-balikannya, maka semoga hati kita selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perlu latihan, perlu tarbiyah, perlu pembiasaan. Karena kalau tidak dilatih, tidak ada tarbiyah, hati kita akan kosong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya buat kita supaya kita dalam beribadah bisa mempraktekkan dengan sepenuhnya. Mari kita tutup untuk mengajar pada malam hari ini dengan pembacaan sifat, hamdalah dan doa kifaratul majid. Astagfirullah.